Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali para pemirsa Santri Berangwetan dimanapun Anda berada saat ini. Kali ini kita akan menarik sisi gaib yang terjadi di wilayah Banyuwangi Selatan terutamanya. Ini ada misteri para pemirsa. Misteri apa? Ada hewan ternak warga yang dibunuh atau digigit oleh gerombolan anjing. Nah, ini terjadi di daerah Pelampang Rejo, para pemirsa. Ya, jadi hewan-hewan ternak atau domba-domba ternak yang di sana itu ternyata tidak dimakan, hanya dibunuh saja. Mari kita kuak, kira-kira apakah ada dari yang mendomlengi dari gaib sendiri, ataukah ini hanya hewan biasanya saja, tidak ada yang mendomlengi. Mari kita tarik bersama-sama, semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah, semoga diberikan kelancaran untuk proses penarikan gaib. Mediator siap? Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh mediator menjadi sinkron. Semuanya penyusup bersih. Semuanya terkunci. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaib yang mengetahui tentang peristiwa terjadinya hewan ternak yang dibunuh oleh gerombolan anjing yang berada di wilayah Banyuwangi, terutama di daerah Pelampang Rejo, ketarik ke tangan saya denjing senjanur cahaya nirwana. Gaib yang ketarik hanya gaib yang asli. Bila gaib penyusup otomatis tidak bisa masuk ke dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaib yang saya datangkan hanya gaib yang asli. Allah masuk. Mediator sinkron Allah. Hanya gaib yang asli bisa masuk, penyusupnya semuanya ketarik ke tangan saya. Sinkron, kita suaranya sinkron, bisa berbicara bahasa Indonesia. Allah. Sudah di sini saja, nggak usah kemana-kemana. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Dengan siapa saya bicara ini? Saya siluman. Siluman apa? Siluman harimau. Siluman harimau? Iya. Saya menarik terjadinya peristiwa banyak hewan ternak yang mati digigit oleh anjing. Apakah panjenengan mengetahui? Iya. Kalau boleh tahu, ini kami dan para pemirsa Santri Berangwetan, kalau boleh tahu itu kejadiannya seperti apa? Kok bisa banyak hewan ternak yang mati itu digigit oleh anjing itu karena terjadi peristiwa apa? Itu anjingnya dimasuki oleh siapa? Oleh pasukan apa? Vampir. Pasukan vampir. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata menurut gaib ini para pemirsa, anjingnya itu dimasuki oleh siluman vampir. Iya. Berarti hanya dibunuh, diambil darahnya saja. Iya. Terus tujuannya untuk apa tujuannya? Makan. Untuk makan. Dihisap darahnya. Iya. Apakah yang dimangsa itu hanya seekor domba atau kambing atau ada yang lain yang dihisap? Sementara ini cuma kambing. Sementara ini hanya kambing. Iya. Kalau nanti setelah ini, masa ini, apakah ada selain kambing atau hewan lain mungkin? Iya. Kalau terus-terusan bisa merambah ke hewan yang lain. Hewan yang lain. Sampai juga ke manusia. Sampai ke manusia.
Tapi yang dimasuki hanya anjing apa hewan yang lain yang dimasuki? Anjing itu lebih mudah untuk mencari mangsa. Oh, apakah ada ciri-ciri khusus anjing khusus yang dimasuki, ataukah anjing bebas, atau hanya anjing khusus yang bisa dimasuki oleh siluman vampir itu? Untuk sementara ini anjing bebas. Untuk sementara ini anjing bebas. Tapi ada salah satu yang dimasukin yang wadahnya besar. Mungkin warnanya hitam. Oh, anjing hitam pemirsa. Ternyata yang sering dimasuki. Lah, ini peristiwa ini kan terjadi tidak hanya satu kali, sudah di beberapa tempat itu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada ya. Terus tujuannya menghisap darah itu untuk apa tujuannya? Untuk mencari makan. Untuk mencari makan? Iya. Siluman vampir. Jadi siluman vampir itu ternyata tidak hanya di luar negeri, berarti di wilayah Indonesia sini berarti ada juga siluman vampir. Ada. Oh iya iya. Sementara ini hanya hewan ternak ya. Iya. Itu ada keterkaitan, apakah itu hanya siluman vampir atau ada keterkaitan dengan manusia apa enggak itu? Kalau kejadian sekarang itu murni dari siluman vampir. Murni dari siluman vampir. Iya. Iya iya. Tujuannya mencari makan. Untuk mencari makan. Iya, iya. Terus apakah ada solusi-solusi biar hewan ternak para warga itu bisa selamat dari sergapan siluman-siluman itu? Apakah ada solusinya? Ada. Ada. Solusinya apa? Ya ditarik silumannya. Ditarik silumannya. Iya. Untuk sekarang kalau dilepaskan ya Cuk, hanya sementara, besoknya pasti akan ada lagi di lain wilayah. Di situ banyak anjing ya, di situ dia akan menempati. Ya. Terus kalau anjingnya itu apakah ada yang punya apa anjing liar? Iya, ada yang punya. Ada yang punya sebenarnya anjingnya. Ada yang punya, tapi yang punya tidak mengetahui kalau di dalam anjing itu ada vampirnya. Ada vampirnya. Jangan disalahkan yang punya anjing. Iya iya. Ya. Berarti juga semakin lama juga semakin berbahaya. Iya. Targetnya sampai bisa membunuh manusia, bener? Iya, kalau ketemu anjingnya bisa dibunuh saja. Oh iya iya. Terus saya mau tanya ini. Iya. Vampir itu asalnya dari mana, kok bisa ada vampir di sini? Di situ ada tempat yang dipuja. Ada tempat yang dipuja. Iya, setelah itu dia dikasih makan, tapi sekarang dia tidak dikasih makan. Oh begitu. Iya ya. Seperti tempat pemujaan. Iya. Diberikan sajen-sajen. Iya. Setelah itu berhenti gitu. Berhenti, tidak dikasih makan. Akhirnya terus silumannya itu mencari makan sendiri. Iya. Jangan salahkan anjingnya, salahkan orangnya. Oh iya iya. Ya tadi kan berada di tempat pemujaan. Kenapa kok yang datang itu kan siluman vampir? Oh enggak siluman yang lain, kenapa kok vampir yang datang di tempat persembahan itu? Alasannya apa? Dia memuja. Memuja. Iya. Memuja untuk apa? Panjang umur. Untuk panjang umur. Iya. Apakah selain panjang umur apa ada yang lain untuk ilmuwan? Ada. Ilmuwan gitu. Untuk kekayaan juga bisa. Untuk kekayaan juga bisa. Kalau boleh tahu, jenengan berikan contoh tempat pemujaannya itu seperti apa? Biar para pemirsa Santri Brangwetan biar tahu ini. Yang tempat pemujaannya itu seperti apa tempatnya? Apakah di pohon, di batu, apakah punya tempat khusus? Ada tempat khusus di situ. Ada tempat khusus. Iya, tempatnya manusia itu yang memuja. Itu tempat pemujaannya itu di rumah atau di luar rumah? Di rumah. Oh, di dalam rumah berarti? Iya. Oh gitu. Berarti ada ritual-ritual khusus berarti? Iya. Iya ya begitu.
Berarti juga apa yang bikin menarik vampir ini ketarik ini juga ternyata dari ulah manusia itu sendiri. Iya. Ya. Jadi tidak bisa untuk menyalahkan silumannya kok kenapa kok ada siluman itu. Ternyata manusia sendiri yang menarik memuja-muja, akhirnya datanglah para siluman vampir ini. Iya. Benar ya. Terus apakah di sini tuh banyak, di wilayah sini tuh banyak yang muja-muja kayak gitu? Ada, tidak terlalu banyak. Ada, tidak terlalu banyak. Iya. Itu ada wilayah-wilayah tertentu yang memuja itu. Rata-rata buat kekayaan. Juga buat umur panjang. Buat umur panjang juga. Terus kalau ini kan masuknya kan di anjing ya. Iya. Yang saya ketahui itu kan tadi kan juga bisa untuk kekayaan. Iya. Berarti ada juga pesugihan perantaranya pakai anjing. Ada ya. Iya. Pesugihan anjing. Iya. Apakah itu termasuk itu juga? Iya. Kalau anjing itu kan mudah untuk mencari mangsa, apalagi di desa itu banyak anjingnya. Biar tidak orang curiga. Iya. Terus apakah berhasil para orang-orang atau manusia-manusia itu untuk memuja bisa mendapatkan ya kalau keduniawian rata-rata ya berhasil. Rata-rata berhasil. Iya. Bagaimana caranya kok bisa berhasil? Dibantu apa? Ya dibantu oleh iblis. Oh, dibantu oleh iblis ya. Iya. Berarti menggadaikan rusuk. Menggadaikan rusuknya mereka. Ya, sallallahu. Berarti kalau di daerah itu apa? Ada peristiwa itu, apakah yang memujanya itu berada di wilayah itu juga? Iya. Itu pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Tapi juga bisa saja di desa sebelahnya. Iya. Apakah juga meminta tumbal dari manusia? Kalau jenis itu tidak minta tumbal. Oh, tidak meminta tumbal. Iya. Cuma tumbalnya dirinya sendiri. Oh, dirinya sendiri. Terus kalau orang yang melakukan ritual-ritual itu terus akan kejadiannya akan seperti apa? Iya, perjanjiannya rusuknya akan dibawa. Rusuknya akan dibawa. Iya. Kalau sudah berhasil. Iya. Jadi dia juga minta umur panjang. Padahal di dalamnya diisi bangsa-bangsa mereka. Iya. Berarti orang yang berumur panjang itu banyak isian-isian dari makhluk gaib gitu ya? Iya. Berarti kalau orangnya itu umurnya panjang itu kira-kira orangnya tuh sebelum apa sudah meninggal apa belum? Kalau orangnya itu sudah meninggal. Kalau orangnya sudah meninggal tapi jasadnya diisi oleh bangsa gaib. Oh ya. Jadi kayak gini pemirsa. Jadi orang-orang yang melakukan ritual-ritual pesugihan, ritual-ritual pengisi keilmuan itu rata-rata yang memasuki atau yang mengisi itu adalah para makhluk gaib, para pemirsa. Ya, apalagi apa orang yang meminta umur panjang ya, umur panjang itu akhirnya orangnya itu sebenarnya sudah meninggal ya, benar ya. Terus akhirnya jasadnya diisi oleh gaib itu sendiri. Kalau orang yang sulit meninggal itu bagaimana? Orang yang kadang tua, sudah sakit panjang tapi belum meninggal. Apakah itu juga ada keilmuan-ilmuan khusus? Iya, ada ijib-ijib khusus. Oh, ada. Iya. Ada ilmu khusus ya. Nah, berarti kalau solusinya itu orangnya yang melakukan ritual itu harus berhenti, berarti ya, benar ya? Iya. Iya. Tidak bisa begitu saja. Tidak mudah ternyata. Tidak mudah berhenti. Iya. Jadi kalau vampirnya pun ditarik, kalau orangnya masih melakukan ritual-ritual itu akan mendatangkan vampir-vampir yang baru. Iya. Benar.
Terus orang yang melakukan ritual itu apakah berpengaruh sama keluarganya atau keturunannya, apakah bisa berpengaruh? Pasti bisa. Pasti bisa berpengaruh ya. Iya. Semuanya Ruk Sukma keturunannya pasti akan dipersembahkan. Oh, dipersembahkan ya. Terus kalau rusukmanya itu dipersembahkan, kira-kira kalau orangnya itu sudah meninggal, yang panjenengan ketahui loh ya, Iya. kira-kira orangnya kemana ruhnya? Dibawa sama mereka, diminta pertanggungjawaban. Apakah tidak ke akhirat sana? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, ternyata begitu para pemirsa. Jadi kalau orang itu melakukan ritual-ritual khusus, ritual pesugihan, ritual keilmuan-keilmuan, otomatis roh sukmanya itu tidak bisa kembali ke akhirat sana ya. Iya. Intinya apa? Seperti bergentayangan gitu. Iya. Iya, ya. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran para pemirsa. Jadi ambil ini sisi baiknya. Jadi perkataan gaib itu tidak untuk dipercaya semuanya, tapi sisi manfaatnya apa yang ini yang kita bisa ambil. Ya. Mungkin ada informasi lagi yang bisa kami ketahui. Sudah. Sudah itu saja. Iya. Kamu sekarang sudah muslim apa belum? Belum. Belum. Mau dimuslimkan? Mau apa enggak dimuslimkan? Bisa merasakan iman Islam. Allah ingin dirasakan. Bisa merasakan nikmatnya Islam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih belum dulu Karena apa? Tuhan saya masih belum muslim juga. Oh ya, maaf tadi saya lupa mau bertanya, panjenengan ini berasal dari mana? Saya berasal dari Pelambang sana. Oh, dari Pelambang sana. Iya. Sebagai apa di sana? Saya sebagai patih di sana. Sebagai patih, berarti ada kerajaan gaib di sana. Iya. Terus di sana itu penguasanya di Pelambang sana itu siapa? Sesosok naga. Sesosok naga. Iya. Iya, iya. Berarti masih belum bisa karena apa? Rajanya masih belum muslim gitu. Iya. Ya, ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah, terima kasih informasinya. Ya. Iya. Ya. Saya mau pamit. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Kopnya keluar tanpa muara semua semua. Allah. Busuk mama dokter kembali ketarik kanan saya Allah. Hanya muslim langsung tap. Begitu para pemirsa ceritanya ya. Ternyata gaib yang mendomplengi anjing yang memakan hewan ternak warga di desa Pelambang Rejo ternyata adalah berwujud siluman vampir ya. Jadi tidak dimakan, cuma dibunuh, diambil darahnya saja ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya dan kru Santri Brangwetan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe channel Santri Brangwetan, like juga, di komen dan di share ya. Dan perkataan gaib tidak untuk dipercaya semuanya para pemirsa. Ambillah sisi positif. Semoga ini menjadi tuntunan buat para pemirsa Santri Brangwetan dimanapun Anda berada. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.